Sekarang kepalamu berisi tentang apa, Pei? Duit. Cuk, tinggal 1.000 cuk, bangsat. Kayak live streaming di channelku pribadi ya. Duit jangan dipikir Mas P, tapi dicari. Bukan kayak gitu. Bukan dipikir kayak semua yang aku dapatkan, aku gak bisa pungkiri di maraton season 2 ke season 3 sampai detik ini banyak banget, gede banget nominalnya. Tapi gak ada yang bisa aku nikmati secara pribadi gitu loh. Selalu ada untuk ini. Tapi alhamdulillah kayak akhirnya aku bisa sesimpel renov rumah lah gitu. Nggak ada yang kayak aku ngelihat kayak orang-orang bisa beli mobil, bisa beli hobi lah apa gitu. Lebih ke iri aja sih mungkin, kayak enak ya ngeliat orang punya mobil, enak ya ngeliat orang punya PA, gitu aja sih. Dan itu salah. Aku bersyukur alhamdulillah. Ada saatnya. Hanya gue pikir sisa 7.000 loh, ternyata sisa 2.000 banget. Fuck man. Tetap semangat Mas TP dari USA. Thank you Kelvin. Lu bisa renov rumah itu udah lebih dari lu bisa beli mobil Mas. Yes. Di usiamu sekarang ketakutanmu hanya soal finansial aja Mas. Apa ada yang lain? Ketakutan terbesar ya, bukan finansial sih kalau kita ngomong ketakutan. Ketakutan terbesarku itu di usiaku yang saat ini adalah kehilangan orang yang aku cintai. Ketakutanku kalau aku harus ditinggal pergi orang-orang yang aku cintai lebih. Itu kayak gak siap untuk nanggung. Itu ketakutan terbesarku. Kayak kemarin Tere sakit. Udahlah aku aja yang sakit, jangan Tere lah. Itu hal yang paling ya udahlah. Tadi habis Tamiya off cam 3 jam kemana lu, pinter banget buang waktunya. Hah? Habis Tamiya off cam 3 jam? Habis Tamiya off cam 3 jam? Aku waktu Tamiya di sini mulu. Terus begitu Bang Bed masuk, aku naik ke Bang Bed. Pinter banget buang waktu sebenarnya. Arahmu mau kemana sih? Aku disuruh ngapain gitu? Apa setiap kamera on di mana aku harus masuk kamera itu? Misalnya kamera on di handheld gitu, aku masuk kamera. Aku tuh tapi pernah loh, ini tai banget.
Kayak ya balik lagi, apapun yang dilakuin salah ya. Kalau lagi di kamera kayak gini diem gak ngapa-ngapain salah, wih masa main HP mulu. Kalau lagi ngobrol apa sih ngobrol mulu, diem napa. Kalau lagi di apa sih handheld, Mas P mana off cam mulu. Terus kalau lagi handheld habis gitu aku muncul, apa sih TP caper banget. Sebenarnya apa sih, kayak semuanya tuh salah gitu. Ngomong apa gitu, ngomong orang-orang ini apa. Muncul salah, gak muncul salah, ngomong salah, diem salah, libur pun salah. Serba salah. Kayak gitu jangan kamu tanggapin, gak kebaca aja Wak. Pada saat itu gak aku tanggepin juga, kayak hah apa sih, hah apa sih. Nah, tapi Mister Salah season ini Gary sih. Dia itu off cam karena ngurusin festival. Dan festival itu harus ada yang ngurusin, nggak mungkin salah satu dari apa sih founder nggak ngurusin tuh nggak mungkin, karena keputusan atau ketok palu itu dari salah satu founder, entah Yuka, Gary, Jod atau Arab. Kebetulan yang ngurusi Gary, that's why Gary sering off cam ngurusin deal ini, deal itu, project ini, apa sih, ngurusin layout, ngurusin perizinan, bla 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 bla. Tapi kan orang-orang nggak tahu apa yang tidak terlihat di kamera, jadi Gary terlihat salah banget. Padahal kalau secara hiburan ya, itu bagi tugas namanya. Anggap ada 9, ya kan memang kan kita ada 9 orang. Satu ngurusin di belakang kamera, kan masih ada 8. Kalian tuh masih punya tontonan gitu loh, gak bangku kosong. Masih ada 8 orang yang ngisi maraton. Dan Gary pun ngisi maraton tapi dengan cara yang lain. Karena festival itu juga salah satu acara di maraton nanti. Ini tuh masih sesuai planning awal maraton season 3. Semuanya sesuai planning, semuanya sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Arab. Satu-satunya yang tidak sesuai planning itu cuma sponsor. Maraton seharusnya dimulai dengan adanya sponsor dulu. Jadi ada sponsor masuk baru mulai maraton. Maraton dimulai tanpa sponsor. Maraton dimulai dengan minus dan sampai sekarang pun masih minus. Kan banyak orang yang mikir kalau maraton itu pendapatannya banyak, duitnya banyak. Bro, produksian maraton tuh gila banget. Belakang kamera, orang-orang di belakang itu gila banget. Bahas dapur lagi, iya bahas dapur aku. Sama seperti festival itu kita mulai, mereka sih sebenarnya, lebih tepatnya mereka mulai itu tanpa adanya sponsor utama atau sponsor gede. Tapi alhamdulillahnya, ya Allah, alhamdulillah tiket laku tanpa adanya line up. Itu gila banget. Tiket laku cuma kita dari bersembilan mau bikin festival itu bisa 95% sold out. Itu gila. Sampai 100% sold out, gila. Tanpa kita belum mengumumkan line up-nya siapa. Dan itu di Istora. Ya Istora ya, lupa aku.
Mas Yip juga udah pernah bilang itu, Mas. Aku tahu, aku akan bilang kalau itu memang sudah dibilang. Oh, nggak mungkin bilang kalau itu belum pernah dibilang di maraton. Aku juga punya kompas, pagar-pagar lah di otakku. Makanya kalau ada yang bilang bongkar dapur, ya udah anggap aja bongkar dapur. Iye. Nah, ini dapur ngapain dibahas? Kayak gitu. Ya udah, iya aja gitu. Karena orang-orang kayak gitu ya nggak nonton dari awal, ya nggak ngerti gitu loh. Yang cuma judgmental. Patok harga tiket segitu apa nggak kemurahan, Mas P? Apakah segitu bisa nutupin, Mas? Penasaran aja. Jujur itu gini, semua yang berurusan dengan keputusan itu ada di founder. 4 orang yang memulai maraton ini, Jod, Yuka, Gary, sama Arab. Kita tidak ikut berdiskusi sampai segitu jauhnya. 5 member lainnya tidak ikut berdiskusi sampai segitu jauhnya. Dan apakah harga itu kemurahan, apakah bisa nutup dari festival dan lain-lain? Jujur aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak bisa menjawab karena aku tidak tahu. Apakah itu terlalu murah, apakah itu terlalu mahal, aku juga gak tahu. Hitungannya seperti apa, aku juga gak tahu. Yang paling tahu harusnya di sini Gary sama Cynthia. Kayaknya Jod sama Yuka juga gak ngerti deh kalau urusan ke situ. Selama maraton capek gak, Mas, kena hate comment terus? Ada sih momen-momen dimana capek. Tapi ada momen akhirnya jadi kayak kita gak perlu menjelaskan siapa diri kita sebenarnya ke orang-orang yang memang tidak mau mendengarkan. Kita gak bisa ngebuat semua orang bahagia. Kita bahagiain aja orang-orang yang mau dibahagiain sama kita. Seperti kata Arab, kita akan selalu jelek di cerita orang lain. Jadi ya udah aja. Mau diobongin kayak apa, sampai mulut berbusa, sampai beribu-ribu kata juga hasilnya, outputnya akan sama aja gitu. Kayak gini, Mas udah sholat belum, gini loh. Ini capek banget. Sumpah capek banget. Sholatku itu urusanku sama Tuhanku gitu. Aku tahu tujuanmu adalah ngingetin sholat. Thank you for that. Terima kasih banget untuk urusan itu. Aku terima kasih banget. Tapi maksudku, pertanyaan basa-basi yang udah sholat belum itu, ini udah jam berapa? Ini udah jam 6 pagi di mana matahari udah muncul. Di mana waktu sholat udah habis. Kau nanya udah sholat belum di jam segini? Itu bukan mau ngingetin, tapi lebih ke judgmental. Kayak capek gitu. Udah urusanku sama Tuhanku. Sholat udah ada yang nyatet di malaikat kanan kiriku, udah ada yang nyatet. Yuka ngelindur. Gak usah terlalu diini-iniin lah. Kesana ejek betul.
gemes banget sama kayak waktu Jumatan. Jam 1 siang ada yang nanya, "Mas, udah Jumatan belum?" Atau jam 2 siang ada yang nanya, "Mas, udah Jumatan belum?" Buat apa? Buat apa nanya itu di jam 2? Kayak bingung sama orang-orang kayak gini. Aku kadang gak nyampe. Tujuanmu itu apa sih sebenarnya? Pertanyaan itu tujuannya mau kemana? Kalau kau ngomongnya di jam 11, "Mas, ini hari Jumat, jangan lupa Jumatan." Terima kasih banget aku. Misalnya tadi jam 4, "Mas, jangan lupa subuhan." Terima kasih banget. Kalau jam segini kau nanya, "Mas, udah subuh belum?" Udah habis. Dan itu urusan sama Tuhan. Aku kayak pertanyaan, "Mas, agamamu apa?" Itu menurutku sensitif. Itu urusan pribadi manusia masing-masing. Buat apa nanya agama? "Mas, agamamu apa?" Itu menurutku masih sesuatu hal yang aneh untuk ditanyakan dari orang asing. Tapi alangkah baiknya gak dibaca atau direspon Mas Cecet begitu. Iya sih. Tapi sebel gitu. Pada saat yang klipku FYP, agamaku ya agamaku, urusanku ya urusanku, kan konteksnya adalah orang nanya, "Mas, puasa nggak hari ini?" Itu sebenarnya di hari itu aku puasa. Dan banyak orang yang salah tangkap itu jawaban orang yang nggak puasa. Itu malah bikin kayak, ngapain sih nanya-nanya aku lagi puasa atau enggak? Sebenarnya tujuannya apa sih? Coba kita bedah deh. Apa sih tujuan orang nanya ke orang yang udah jelas beragama Islam di bulan Ramadan, nanya puasa atau enggak? Ini orang asing ya konteksnya ya, bukan kenal, bukan temen, bukan saudara, orang asing. Apa tujuannya, mau kemana gitu? Itu aku gak paham. Ya mau tanya aja karena banyak fenomena mokel. Oke, misalnya aku tidak puasa. Misalnya pada saat itu aku tidak puasa. Terus apa? Oh, ya udah aja. Oh, ya udah. Terus dia akan Islam kok nggak puasa. Pasti gitu, arahnya ke sana. Kalau misalnya aku jawab aku puasa. Oh, iya bagus, sip. Udah gitu aja. Buat apa basa-basi? Yang arahnya tujuannya adalah untuk jawaban judgmental. Males. Ya udahlah, untuk urusan agama ya urusan kita sama Tuhan kita. Udah ya, tidur dulu ya. Sebelum aku tidur, aku mau ngomong satu hal. Jangan nunggu hari ulang tahun, jangan nunggu hari ibu untuk bilang, "Ma, Bu, Mi, Bunda, aku sayang sama Bunda, aku sayang sama Mama, aku sayang sama Papa." Jangan nunggu hari spesial untuk mengatakan sayang ke orang tua kita. Karena orang tua kita akan amat sangat bahagia jika kita mengucapkan kata-kata sesimpel itu. Terutama ibu.
aku sayang sama mama. Maaf, aku belum bisa jadi orang yang seperti mama inginkan. Tapi aku berusaha semaksimal mungkin untuk aku jadi seperti yang mama inginkan. Aku sayang sama mama. Jangan nunggu hari spesial untuk mengatakan hal itu. Selamat tidur.